di luaran. Saya sudah buat sebetulnya. Bentar. Kanan ini. Tadi pagi pelajaran siapa, Bu? Pak Dokter Waska, Bunda, Dr. Waska. Aman ya Pak Dr. Waska mah? aman. Mudah-mudahan ada kesamaan juga kayak semester 2 dengan Ibu. Ya, sama Pak luarannya. Karena kita kan ingin luaran pembelajaran kita bisa dimanfaatkan baik oleh Bapak dan Ibu sendiri maupun oleh lembaga ya untuk akreditasi karena keanggo pisan tah hasil karya Bapak dan Ibu itu gitu. Jadi walaupun sambil latihan kita juga apa namanya bisa bermanfaat bagi lembaganya maupun diri sendiri. Jadi ingin memantik Bu Dokter ini terkait dengan jurnal ini yang mendapatkan informasi bahwasanya untuk menyelesaikan studi di pasca ini, apakah betul kita diarahkan untuk penerbitan jurnal pada akhirnya Bu Dokter? Mungkin ada informasi. Ini salah satu yang menjadi apa namanya bahan pertimbangan betul ya dari beberapa kebijakan yang ada di pasca khususnya gitu. Jadi salah satu luaran daripada pembelajaran Bapak ke depan jadi sebelum tesis ini ya Bapak dan Ibu harus menulis di jurnal. Nah, jurnalnya juga mungkin yang saya kurang apa ya, secara pribadi saya tidak sesuai gitu ya dengan kebijakan tersebut. Tapi mau bagaimanapun itu adalah kebijakan prodi dan kebijakan pimpinan yang saya harus menurut gitu. Nah, tapi dari hal tersebut mungkin Bapak dan Ibu apa namanya saya persiapkan untuk membuat tulisan ya sebagai bahan tesis Bapak dan Ibu nanti dijadikan laporan dan laporan itu nanti bisa dijadikan bahan untuk jurnal gitu Bapak ya. Jadi walaupun itu kebijakan yang saya kurang cocok gitu, tapi ya mau bagaimana lagi, saya hanya bisa menghantarkan Bapak dan Ibu sampai menyiapkan laporan tesisnya ya dan juga menyiapkan nanti bagaimana artikelnya bisa siap submit. Nah, urusan submitnya terserah Anda. Karena saya tidak sesuainya kan satu jurnal yang ditujunya gitu kan kita punya idealisme ya Bu ya nanti karena ini bagian saya gitu yang memberikan wawasan kepada Ibu dan Bapak bagaimana memilih jurnal yang baik dan sesuai sehingga bukan jurnal odong-odong, jurnalnya terindeks dan lain-lain gitu. Yang berikutnya adalah bagaimana saya memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu untuk membuat jurnal yang layak tayang untuk jurnal yang terindeks internasional gitu. Nah, ini latihan-latihan lah ya menurut saya ya. Jadi betul Pak Yuyus kebijakannya yang kemarin ya untuk yang sekarang saya kurang tahu, mudah-mudahan saja kebijakan prodi mau mendengarkan keluhan dosen dan mahasiswa. Jadi memilih saya pribadi nggak apa-apa dijurnalkan itu bagus sekali, tapi tolong jurnalnya yang benar gitu. Itu yang pesan saya kepada prodi ya. Itu mungkin Pak Yuyus jadi ngagosip kan akhirnya gitu. Tapi sekarang sudah ada perbaikan. Jadi Bapak dan Ibu ada harus laporan tesis dulu ya dan laporan tesis ini ada proses jadi nanti bisa Zoom dan lain-lain dengan dosen pembimbing seperti ini menghasilkan laporan tesis dan laporan tesis ini nanti dibuat menjadi artikel ilmiah gitu ya. Ada proses itu. Kalau dulu lebih parah, lebih barbar saya bilangnya ya, lebih barbar tiba-tiba mahasiswa udah semester 4 jalalurna loh.
Ya saya sebagai dosen pengampu publikasi jurnal, aduh sedih pisan gitu. Ya itu mah kumahanya. Ya mudah-mudahan aja tidak seperti itu Pak ke depan. Ibu Mudah-mudahan izin, lambung saya ya siap. Coba. izin Ibu. Enggak, Pak Erwin Iya, silahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu dengan saya Iya, Erwin di ya semester alhamdulillah 3. Pak. Jadi, Lam sayang, lam apa ya kalau dulu? ya Bu. Ya Jadi Pak. suasananya memang sekarang di semester 3 agak sedikit tidak terlalu kaku ya Bu ya. Karena Iya, arahannya kita ada goal yang mau kita laksanakan bersama. Kemudian ini terkait yang mata kuliah di semester 3 ini semuanya ini menurut saya related ya Bu. Jadi saling ini. Hanya khusus yang mata kuliah yang Bu Dokter, ini saya mau membahas ke arah timetable Bu. betul. Karena ini dari beberapa dosen yang kemarin itu semuanya mengerucut ingin segera selesai karena antusias dari kelas kan ya Bu ya. Jadi Betul. pengen cepat-cepat beres gitu. Nah, sehubungan dengan itu para dosen menurut saya mensupport. Jadi apa yang menjadi karena tawarannya ada juga kan tesis ataupun jurnal. Nah, khusus untuk yang mata kuliah Bu Dokter, ini kalau melihat sistem yang rencana mau dijalankan, ini kan berarti ke tesis dulu ya Bu ya, Betul. ke tesis dulu. Sementara ini waktunya cukup nggak Bu sampai Desember kita beres gitu Bu? Sampai ke Cukup. misalnya ujungnya nanti ke jurnal gitu Bu. Walaupun ini masih di antara teman kelas juga masih saya yakin masih ada pro dan kontra karena ini terkait pembiayaan yang cukup besar yang dalam waktu cepat harus kita bisa selesaikan kan gitu ya Bu. Artinya persiapan-persiapan. Karena ini nanti prosesnya itu teman-teman itu akan memulai dengan PKM semua. Jadi lebih ke lapangan gitu, lebih ke lapangan sehingga tentunya di sana sini ya memerlukan satu pembiayaan juga ya Bu yang harus dipersiapkan gitu karena tergantung kelompoknya. Jadi maksud saya dari khusus yang mata kuliah Ibu itu tidak akan ada lama waktunya ya Bu ya. Jadi settingannya sesuai on schedule ya Bu. Jadi Iya, bisa ini Pak, saya sedang mencari ya timeline kita. ya. Bentar, kenapa jadi mogok gini ya? Iya. Mangga, terus kalau ada yang lain, Pak Erwin? Ya, itu aja Bu. Jadi memastikan kita di goal settingnya itu semuanya baik tesis, kajian ataupun juga seminarnya itu bisa berbarengan dengan proses persiapan jurnal Bu. Sehingga secara waktu Argo itu kan memangkas waktu yang lebih cepat karena ada info kalau tesis itu kan juga ada tahapan-tahapan yang harus di ini ya terkait dengan pendampingan kan Bu. Iya, Gitu. betul. Ada waktu yang cukup lama, khawatirnya nanti nggak nyampe gitu. Kita sih ingin lulus bareng nih Bu semuanya. Iya, harus Pak. Ya, baik. Sudah ada. Sudah muncul. Ya, Ya, jadi goalnya karena Bapak dan Ibu nanti harus ke luar negeri juga nggak ini kelas ini? harus Bu ada ini internasional. Ada apa namanya ya? Ke ya Jalan itu yang internasional, ya ya. jalan-jalan bersama. Jadi ada yang internasionalnya Ya, bahasa Inggris dan lain-lain itu nanti baik. ininya. Jadi karena saya juga ada pesanan dari prodi bahwa entong disiksa teuing mahasiswanya gitu lah. Supaya luaran mata kuliah ini juga tidak tidak diharuskan seperti membuat buku yang kayak Iya, kemarin gitu ya. iya, iya, Sebetulnya luaran publikasi mah harus gitu ya. Cuman kan melihat kondisi lah. Jadi kalau saya sekarang luaran penelitiannya ingin Bapak dan Ibu menyiapkan untuk tesisnya.
ya. Jadi mau penelitian, mau PKM gitu. Jadi berbagi diri kan kalau tesis tuh 2 orang apa namanya? Satu kelompok tuh 2 orang. Ya. Nanti dibimbing oleh satu dosen gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekarang menentukan minat risetnya ke arah mana untuk tesis gitu ya. Dari situ Bapak dan Ibu bicara dengan temannya yang seide, sefaham, yang nyaman sehingga mempunyai perspektif yang sama di dalam membangun tesis tersebut. Jadi pada mata kuliah kita sudah dirancang gitu Bapak dan Ibu mengenai tesisnya. Nah, kalau misalkan luarannya itu salah satunya proposal penelitian maupun proposal pengabdian masyarakat, nanti Bapak dan Ibu kalau syukur-syukur bisa melakukannya ya. Tapi kalaupun tidak, itu menjadi bahan dasar bagi riset Bapak dan Ibu ya. Jadi biasa ya model pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah kita, karena ini publikasi ini merupakan hilirisasi dari semua pembelajaran ya. Jadi akhir daripada semua pembelajaran, Bapak dan Ibu harus bisa mempublikasikan bagaimana karya Bapak dan Ibu itu sendiri, baik di jurnal, hasil penelitian maupun jurnal pengabdian kepada masyarakat maupun book chapter ya bukunya. Tapi tadi ada pertanyaan, apakah yang jurnalnya ini, nah saya sudah menitipkan untuk jurnalnya ini dipilih betul-betul yang jurnal yang bereputasi, kalau memang itu jurnal internasional, jurnal yang bereputasi, jurnal yang mempunyai nilai impact faktornya tinggi sehingga karya Bapak dan Ibu ini bisa bermanfaat. Nah, untuk menghasilkan tulisan yang bisa submit di jurnal internasional yang bereputasi dan mempunyai impact faktor yang tinggi, pada mata kuliah inilah latihannya, Pak. Jadi pada mata kuliah ini Bapak dan Ibu sudah bisa merancang untuk tesisnya dan juga sudah bisa merancang untuk implementasi bagaimana penelitian pengabdian kepada masyarakatnya, dan juga ketika Bapak dan Ibu di tesis itu tinggal pendalaman, tinggal bagaimana melakukan menulis hasil dan pembahasan yang bagus dan yang lain-lain. Atau juga bisa dipecah Bapak dan Ibu. Pada mata kuliah ini mungkin hanya bagaimana implementasi rapor pendamping, contoh pada PKM, pendampingan rapor pendidik, membuat rapor pendidikan lah ya untuk peningkatan mutu daripada sekolah tersebut ya, contoh PKM. Bapak dan Ibu mencari teman yang seide gitu untuk mengembangkannya di dalam nanti tesis. Tapi pada mata kuliah kita ini bagaimana Bapak dan Ibu mencari literatur yang sesuai, nanti itu di tugas review jurnal ya yang berbasis Imradtea gitu. Nah, dan berikutnya Bapak dan Ibu harus punya proposal penelitian. Nah, itu proposal penelitian itu adalah bagian daripada tesis ya. Jadi sejalan gitu. Nanti ketika Bapak dan Ibu mau menjadi tesis, itu tinggal menambah kajian teori ya, menjambah kajian teori maupun melaksanakannya ya, atau juga kalau misalkan sudah dilakukan itu hanya triangulasi saja, proses triangulasi. Kalau itu mau dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Jadi penguatannya di semester depan. Tapi di sini sudah direncanakan yang baik gitu, yang benar. Jadi jangan sekedar tugas boke gitu Pak Erwin ya, tapi betul-betul harus punya visi ke depan untuk menghasilkan suatu tesis gitu. Nanti kita latihan. Nah, disinilah nanti bagaimana proposal penelitiannya dirangkai. Kalau misalkan pada fase on itu sudah dilakukan, ya nanti Bapak dan Ibu hasilnya bisa dipresentasikan di kelas dan juga nanti bisa diwebinarkan ya, didiseminasikan di webinar internasional. Nah, kalau dulu Bapak dan Ibu hanya sebagai peserta ya semester kemarin. Nah, sekarang harus
menjadi apa namanya narasumber, ya harus menjadi presenter sebagai latihan. Nah, kalau yang terkendala dalam bahasa Inggris, nah nanti saya ingin misalkan satu kelas untuk Bapak dan Ibu seminar, pengantarnya campuran bahasanya. Ya, itu mungkin apa namanya, karena yang akan melakukan webinar internasional juga teman-teman IDIP gitu, yang saya ada di dalamnya. Jadi mungkin nanti untuk mengakomodir kelas yang S2 maupun S3 yang terkendala dalam bahasa pada webinar internasional ini, presenternya mungkin ada satu kelas, ada satu room yang pengantarnya bisa pengantar bahasa campuran gitu ya. Yang berikutnya adalah luarannya publikasi di jurnal ya. Selain tadi diwebinarkan juga ditulis di jurnal. Kalau tesis itu jurnalnya tadi internasional yang bereputasi, Ibu Bapak mah untuk mata kuliah ini nggak usah yang bereputasi karena mahal kan. Kita cukup latihan untuk misalkan di proceeding internasional gitu ya. Itu juga kan proceeding internasional yang ber-ISBN itu tinggi juga nilainya ya. Jadi atau juga kalau misalkan Bapak dan Ibu apa namanya kagok Bu, cenah mau dijurnalkan silahkan. Nanti kita ada kerjasama juga dengan jurnal internasional yang terindeks di Copernicus. Yang kemarin biayanya 2 juta ya. Cuman kalau yang proceeding kan sekalian presentasi biayanya hanya 500 kalau tidak salah ya dengan presentasinya gitu. Atau juga publikasi di jurnal untuk yang PKM kita gunakan karena Sinta itu di JKPM itu sudah Sinta 5 ya. Jadi mungkin bisa dipublikasikan di jurnal kita. Atau juga di jurnal IDIP biar sama-sama menolong gitu. Nanti jurnal IDIP-nya juga bisa naik gitu ya akreditasinya karena untuk terakreditasi Sinta itu harus 4 kali terbit. Kita baru 2 kali terbit dengan hasil Bapak dan Ibu pembelajaran tahun kemarin gitu. Nah, kalau misalkan sudah 4 kali terbit, kita bisa mendaftarkan akreditasinya. Ya, jadi itu luaran mata kuliah kita ya, karena kita luarannya publikasi ya harus publikasi gitu. Tapi publikasi untuk sebagai bagian daripada riset tesis Bapak dan Ibu yang akan nanti disempurnakan pada semester depan. Itu harapan saya ya Pak Erwin gitu. Nah, timeline-nya seperti ini. Ya, jadi kegiatannya sampai tanggal 5 Oktober sekarang ya. Kuliah ke-1 dan 2 ya. Sekarang 12 12. Ya. 12 Oktober kita kuliah 1 dan 2 sampai kuliah ke-4. Ini mungkin teori ya, teoritis bagaimana jurnal, bagaimana submission dan lain-lain lah kita cerita di sini. Nah, 2 November sampai 30 November sambil Bapak dan Ibu ini komunikasi dengan teman bestie-nya ya untuk menyiapkan tesis ya. Nah, pada periode on ini Bapak dan Ibu sudah melakukan penelitian pendahuluan lah kalau disebut seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu punya data, punya fakta yang sudah disusun pada mata kuliah ini yang akan dijadikan tesis ya. Tanggal 23 November kita UTS ya. Nah, UTS-nya walaupun bosan Bapak dan Ibu dah harus ya. Itu tugas individu masuk ke template. Kenapa itu? Karena di dalam menemukan invensi, mengembangkan invensi, penelitian maupun mengembangkan ide pengabdian kepada masyarakat harus berbasis kita ada phenomenal gap-nya seperti apa. Harus ada theoretical gap-nya seperti apa. Harus ada research gap-nya seperti apa. Ya. Nah, fenomena empirical research gap itu dicari dari jurnal ya. Sekarang mah Bu banyak sekali AI yang sudah ada jurnalnya ya Pak Yuyus ya. Nah, tapi tetap template yang IMRAD itu
dipakai supaya kita terstruktur pemikirannya gitu ya, tahapannya gitu terstruktur. Kalau di AI kan apa namanya, walaupun sudah ada apa itu namanya, referensinya, tapi kan kita tuh apal cangkem gitu, tidak melakukan analisis. Pokoknya mah copy paste dari sana pindahin, copy paste dari sana pindahin. Itu yang saya lakukan gitu loh Pak. Nah pada waktu tesis itu Bapak dan Ibu yang paling utama ini analisisnya ya, analisis, sehingga pembedanya kita dengan AI itu seperti itu ya. Kalau misalkan AI itu sebagai alat bantu saja, bagaimana kita mempunyai kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu harus kita uji, harus kita analisis berbasis daripada kita membaca atau mereview jurnal-jurnal yang lain yang sejenis, sehingga kita dapat mencari state of the art-nya ya. Keunggulan daripada ide kita tuh diuji daripada kita menganalisis jurnal-jurnal yang sejenis. Nah, AI itu hanya membantu saja, menunjukkan kira-kira siapa atau penulis atau jurnal-jurnal yang idenya hampir sama dengan kita ya. Ingat, hanya alat bantu dan tidak akan ada yang melebihi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau ciptaan daripada AI itu bahasanya itu akan kaku ya, teman-teman mungkin yang sudah biasa menggunakan AI itu, dan tidak dalam ya penulisannya. Kalau di tulisan Bapak dan Ibu itu harus ada pendalaman berbasis jurnal, sehingga berbasis sitasi ya. Aturan penulisan ilmiah kan seperti itu. Jadi harus ada sitasi, harus ada dari jurnal yang sejenis yang sesuai dengan kajian kita, dan juga harus ada inovasinya, nilai tambahnya. Bagaimana sehingga kita ini ada kebaruan di dalam penelitian ya. Jadi di dalam penelitian baik S1, tesis maupun disertasi, kadang-kadang kita tidak pede gitu ya. Perasaan tuh peneliti itu harus yang inventornya pertama, tidak seperti itu gitu ya. Kita mengembangkan model aja itu udah invensi ya. Itu pengembangan terhadap sesuatu aja itu sudah invensi gitu. Nah, makanya untuk menghasilkan invensi itu Bapak dan Ibu harus baca ya jurnal-jurnal sejenis. Nah, si AI ini adalah yang yang membantu kita ya. Jangan dibalik, semua dikerjakan oleh AI, tidak seperti itu. Nanti ketahuan ya, kita bisa ngecek juga pakai search engine dan lain-lain, atau juga dari bahasa ya. Dari bahasanya AI itu kaku, dan berikutnya dari analisisnya tidak sama dengan pemikiran manusia yang bisa ditinjau dari beberapa perspektif ya. Itu mungkin yang Bapak dan Ibu kerjakan ya untuk tugas. Nah, yang berikutnya jadwal skenario perkuliahannya sama lah. Bapak dan Ibu sudah ketemu saya 3 semester, tos apal, goreng-goreng nabu oke. Ya, jadi bagaimana Bapak dan Ibu mereview artikel ya tadi yang 10 dan 5 jurnal internasional itu sebagai bahan tesis dan bahan UTS Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti UTS-nya satu ini berbasis review artikel tersebut supaya Bapak dan Ibu bisa menyiapkan bagaimana tesisnya. Yang berikutnya desain project ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah bisa mendesain kira-kira untuk tesis bagaimana ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah melakukan uji pendahuluan pada mata kuliah ini. Nanti ketika tesis tinggal pendalaman saja. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sudah mendiseminasikan dan seminar hasil daripada kajian Bapak dan Ibu, kajian pendahuluannya pada seminar akhir, ya, pada UAS, dan bisa dipublikasikan. Ya, nanti ini tergantung pilihan Ibu. Mau terus pada publikasi, ya, setelah diseminasi, enggak, ya. Saya tidak akan memaksa, ya. Jadi Bapak dan Ibu
ini kan menyangkut keuangan juga ya, takutnya memberatkan kalau misalkan harus publikasinya bereputasi di jurnal yang terindeks Copernicus harus 2 juta. Sementara Bapak dan Ibu satu kelompok kan 2 orang nih, harus 1 juta gitu. Nah, itu tidak saya memaksa, tapi alangkah lebih baiknya kalau tulisan Bapak dan Ibu ini dipublikasikan ya. Ya yang jurnalnya yang tidak terlalu mahal lah. Ya, itu sebagai bukan uji pendahuluan, sebagai tulisan pendahuluan Bapak dan Ibu di dalam melakukan tesis ya. Kalau skenario pembelajarannya seperti biasalah yang biasa dilakukan Bapak dan Ibu. Untuk review jurnal, Bapak dan Ibu mengisi seperti ini ya. Ini sangat bermanfaat sekali supaya struktur pemikiran kita ini berbasis ini, karena Imran ini yang akan Bapak tulis di tesis nanti ya. Bagaimana Bapak dan Ibu melakukan penulisan di dalam latar belakang ini harus tadi berbasis phenomenal gap, theoretical gap, research gap, adanya state of the art, adanya keunggulan daripada tulisan Bapak dan Ibu, sehingga penting banget nih untuk ditulis menjadi tesis. Itu harus terungkap di dalam introduction tersebut. Nah, yang berikutnya pada gap research ya, semua berbasis permasalahan. Kalau tanpa permasalahan nggak perlu diteliti. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus tajam betul bagaimana menulis gap research-nya. Nah, sekarang sudah ada bibliometrik ya Pak Yuyus kalau tidak salah untuk mencari gap research. Itu sudah bagus, tapi telisik kembali. Kira-kira kita ada di zona yang mana ya? Lebih baik yang tidak ada kerumunan banyak ya. Mencari gap research itu berarti kebaruan kita akan lebih bagus ya, nilai kebaruannya gitu. Jadi enggak jenuh penelitiannya didinya keneh gitu. Ya itu. Nah, jadi ini silahkan dibuat memakai search engine juga lebih bagus supaya kita bisa melihat bagaimana sih riset di dunia ini, kira-kira relung mana daripada riset dunia itu yang bisa kita isi gitu ya. Nah, ini ada alatnya ya, silahkan nanti dipakai nggak masalah ya. Tapi kembali lagi, jadi alat ini bagaimana menentukan arah kita ya, bagaimana menentukan kerangka berpikir kita, tapi bukan segala-galanya, karena tadi bahwa kita ini yang harus mengendalikan teknologi tersebut ya. Yang berikutnya kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Yang paling utama adalah kebaruan ya di dalam suatu riset, mau tesis, mau disertasi adalah kebaruan. Jangan sampai kita sekarang sudah membahas di pendidikan tuh masih misalkan ngagugulung kurikulum merdeka, contoh yang kecil aja. Sudah bagaimana mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun nanti ditengarai katanya ganti menteri juga itu nggak kepake gitu ya. Tapi itulah yang sekarang kita berada ya. Tapi misalkan tulisan kita masih ngagulung KTSP gitu. Nah, itu juga tidak bagus gitu. Ada dua bimbingan saya yang saya suruh kembali ya S3 yang mereka itu maksa, mereka membahas masih KTSP karena nulisnya di tahun 2020. Dia tidak masuk lagi ke udah lama nggak masuk gitu, baru masuk tahun kemarin ya, kita udah beda zaman gitu. Nah, makanya kan kita juga sebagai peneliti harus punya rasa kepenasaranan pada kondisi yang sekarang gitu. Itu sebagai bahan kita. Nah, bagaimana metode nanti kita bahas ya, metode apa yang dipakai. Nah, dari membaca ini Bapak dan Ibu tahu bagaimana kira-kira penulis orang lain itu mengambil metode ya yang sesuai dengan kajian mereka ya, hasilnya bagaimana, diskusinya bagaimana ya. Jadi template ini sangat berguna untuk melatih struktur berpikir kita di dalam menganalisis suatu jurnal, dan nanti kita biasa ya
biasa dengan menganalisis ini, kita biasa menulis gitu akhirnya ya. Jadi kata Pak Yuyus mah diantep lah sina berenang tikerelep baru dijahit gitu. Nah ini pada saat sekarang Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya. Jadi kita sudah sama-sama belajar dengan dasar yang sama ya. Kalau belajarnya dari awal sekali akan memakan waktu gitu. Jadi ini hanya penguatan-penguatan saja, rencana pembelajaran kita seperti itu, Pak Erwin dan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Nah, mengenai tugasnya untuk yang ini silahkan tadi berdiskusi dengan bestinya ya, kira-kira mengenai apa kajiannya. Nah, itulah yang didalami dan disiapkan untuk menjadi bahan tesis gitu. Saya pada mata kuliah ini menghantarkan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan penelitiannya, melaksanakan PKM-nya sesuai dengan proposal ya, dan mengantarkan untuk mendiseminasikannya. Nah, ketika Bapak dan Ibu melakukan tesis dan lain-lain dan akan disubmit di jurnal internasional, nah itu yang bukan di bawah pengarahan saya ya Bapak dan Ibu. Nanti mungkin saya menjadi pembimbing Bapak dan Ibu untuk penulis tesisnya juga. Nanti dibagi oleh prodinya seperti apa. Mangga ada yang didiskusikan untuk tugas kita? Ya, izin Bu Dokter. Ada dua hal yang ingin saya konfirmasi. Jadi pada akhirnya kita akan melakukan literatur review Pak Bu Dokter ya, terhadap di luaran dari mata kuliah ini. Nah, yang keduanya Bu Dokter, saya tertarik dengan ini. Ketika baca IMRAD ini kan ada gap riset. Nah, selama perjalanan dengan Bu Dokter, saya cari-cari dan menemukan lagi istilah fenomena gap Bu Dokter. Nah, di situ disampaikan bahwa kalau fenomena gap itu didapat dari hasil pengamatan kita terhadap bisa data yang tidak sesuai dengan kenyataan ataupun hal lain yang memang tidak dilihat dari berbagai macam literatur yang sudah ada gitu. Namun konfirmasi Bu Dokter terkait dengan fenomena gap ini. Baik, itu saja Pak. Ya Bu, itu saja Bu. Jadi yang paling utama Pak di dalam nomor 2 dulu ya. Di dalam yang paling penting di dalam menulis introduction atau latar belakang ini, bagaimana adanya permasalahan, adanya kesenjangan ya. Kesenjangan itu dilihat dengan diambil dari beberapa pengamatan kita ya. Dibandingkan dengan teori, mungkin kondisi sekarang berbeda dengan teori yang sudah ada. Nah, itu namanya theoretical gap. Nah, ada juga yang disebut phenomenal gap yang tadi Bapak sebutkan. Nah, phenomenal gap itu adalah data dan fakta yang kondisi terjadi yang dibandingkan dengan kondisi ideal. Misalkan dasens dan dasolennya tuh ada gap. Nah, itu masuknya ke fenomena yang ada. Contoh misalkan fenomena penggunaan AI gitu. Di dalam melakukan pembelajaran itu adalah fenomena yang ada, kan ada datanya, ada faktanya gitu, bahwa sekarang tuh terjadi segala berbasis AI. Nah, tapi dari Bapak baca yang berikutnya bahwa AI itu tidak bisa menjadi suatu andalan. Nah, itu adalah gap research namanya. Ya, jadi lebih mengerucut kepada permasalahan apa yang akan Bapak teliti gitu. Itu yang namanya gap research. Kalau fenomenal gap mah lebih umum, kondisi yang ada di luaran sana mengenai AI gitu. Nah, misalkan AI yang bisa dipakai itu kan banyak sekali, tergantung daripada kebutuhan kita, tergantung daripada berbayar atau tidak ya kalau saya mah gitu. Nah itu fenomenal yang ada gitu. Nah, Bapak
gap risetnya mencari misalkan kira-kira solusi daripada yang terjadi bagaimana menggunakan AI yang bijaksana. Nah, itu adalah gap riset. Nah, gap riset itu didapat dari beberapa bapak studi literatur supaya kita memposisikan di mana sih sebetulnya riset kita ini. Nah, keunggulannya apa sih ide kita itu? Nah, itu namanya state of the art-nya gitu. Ada nilai keunggulannya. Sehingga penelitian Pak Yuyus ini tuh penting banget untuk diteliti. Jadi kalau misalkan tidak diteliti misalkan hancur dunia gitu. Misalkan seperti itulah. Nah, itu namanya state of the art. Nah, tentunya kalau kita state of the art-nya bagus, maka kebaruannya juga tinggi gitu. Ada nilai novelty-nya, ada nilai kebaruan. Nah, contoh ketika kita berbicara AI, Pak Yuyus ini dari gap research-nya ingin mencari AI yang cocok untuk pembelajaran publikasi, misalkan contohnya seperti itu. Nah, Bapak tingkat kebaruannya itu nanti bisa memilihkan AI yang mana yang cocok untuk pelajaran publikasi ilmiah gitu. Itu salah satunya ya. Jadi tulisan kita ini berbasis penelitian-penelitian orang lain yang sudah ditulis di dalam jurnal, dan AI ini sebagai alat bantu untuk mencari kerangka berpikir kita, mengarahkan kerangka berpikir kita, tapi bukan satu-satunya pedoman, Pak, gitu. Dan itu juga bisa mencari gap risetnya di sana gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkan berbasis teori ada permasalahan, berbasis fenomena ada yang bermasalah, atau juga yang berbasis riset ya. Jadi yang umum lebih khusus. Nah, itu kan penulisan deduktif ya ke induktif gitu. Itu sebetulnya di dalam gaya penulisan. Tapi yang paling penting di dalam publikasi ini tadi phenomenal gap dan gap research. Kalau yang melihat theoretical gap itu biasanya pada disertasi, Pak. Jadi dia membandingkan dengan teori-teori yang ada. Misalkan dia menemukan bahwa manajemen yang terbaru ini yang berbasis multi stakeholder ini bisa menjadikan pengganti dalam kondisi society 5.0 dan bisa mengalahkan manajemen teori misalkan seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang dibandingkan dengan teoritik ya. Itu mungkin Pak Yuyus ada sanggahan, mangga. Terima kasih Bu Dokter, cukup jelas. Artinya gini, ketika saya eksplor itu betul Bu Dokter menemukan banyak varian gap. Nah, itu yang membuat sempat betul ada gap teori, kemudian fenomena sampai pada riset ini. Terima kasih Bu Dokter atas pencerahannya. Jadi kalau di mata kuliah ini berarti kita fokus pada gap riset Bu Gap Dokter ya. riset ya, Baik, betul. terima kasih. Kita siapkan untuk bahan tesis, Pak. Ya, tesis kan, tapi disinggung juga kan kita mencari invensi itu berdasarkan fenomena, Pak. Adanya kreasi kita tuh kita melihat fenomena yang ada gitu. Jadi di sana juga Bapak harus menulis fenomenal gap-nya seperti apa. Tapi yang paling ditekankan adalah gap risetnya. Sehingga tadi nilai kebaruan daripada penelitian itu bisa dilihat gitu. Itu ya Pak Yuyus, mangga yang Baik. lain. Kalau untuk tugas tidak ada masalah ya Pak. Pak Erwin. Izin Bu Siap Dokter. Ibu, gimana? Mangga Bu Timur ya. Iya, izin Bu Dokter tadi di awal untuk tugas ini konfirmasi saja. Jadi untuk tugas kita mengumpulkan 10, kita mereview 10 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional begitu ya Bu ya. Badek itu hebat. Terbalik Ibu. Jangan Bu, oh terbalik ya. Siap-siap Bu. Nanti 5 internasional bahasa tapi saya Inggris. salah membaca. Nggak apa-apa, lebih bagus 10 jurnal internasional, 10 Terbalik ya Bu ya. nasional, 5 jurnal.
Ya, siap. Bisi Bu Oke semakin apa namanya terlihat nyiksa Bapak Ibu. Enggak lah, Bu. Mangga silakan. Bu Dokter, Mangga. izin bertanya, meluruskan atau konfirmasi. Tadi berkaitan dengan di timeline, Bu Dokter, bahwa kita ada tugas tengah semester dan tugas akhir semester ya, Bu Dokter ya. Di tugas tengah semester itu adalah tugas individu. Oh, bukan tugas kelompok, Pak. Yang di tengah semester, yang di timeline itu Mohon. ujian tengah semester, tugas individu. Oh, iya, lepat. Tugas kelompok, Pak. Tugas kelompok, artinya kelompok yang tadi sudah bertemu dengan Besti berdua. Betul. Oh gitu. Kemudian kalau di tugas akhir semester, yang enggak lulus itu jantan langsung akhir semester, Bu Dokter, produk pembelajaran. Ya. Itu yang pertama tugas di tengah semester, ujian tengah semester, tugas kelompok yang berdua dengan Besti itu berupa proposal penelitian, baru berupa proposal penelitian yang sudah jadi, begitu Bu Dokter? Kalau UTS, Pak, hasil review jurnal. Jadi Bapak dengan bestinya sesuai dengan minatnya dibagi tugas. Review jurnal, 10 jurnal nasional, 5 jurnal internasional, tadi yang dikatakan Bu Timur. Masukkan ke itu template tadi. Template mohon. Ibu Imran Uninus. Ya, mohon. Terus UTS, Pak. UTS, ya. Nah, Kemudian kalau yang proposal kan belum selesai, Bapak, ke lapangannya. Jadi itu masuk di dalam setelah dipresentasikan proposal ini, nah nanti dipublikasikan, diwebinarkan. Nah, itu menjadi UAS, Pak. Jadi proposal yang sudah hasil webinar begitu Ibu ya, sudah Ya, bukan proposal yang sudah ditulis menjadi hasil dan diwebinarkan, itu UAS, Pak. Itu diwebinarkannya di kelas, Bu, dengan kelas, dosen, Pak. dengan dosen gitu ya, dengan Ibu gitu. Nanti kan kalau misalkan tadi saya tawarkan juga Bapak dan Ibu melaksanakan webinar internasional pada Januari. Nah, itu juga sebagai bisa dilakukan gitu, Pak. Untuk UAS. Kalau UAS kan tanggal berapa ya? 18 Januari. 18 Januari, mohon di akhir Januari, Bu. Nah, kalau tidak salah webinar internasional itu tanggal 13 Januari. Nah, ini saya ingin latihan di kelas ini apa namanya Bapak dan Ibu untuk presentasi gitu. Kan ini kalau presentasinya di asosiasi mah sebagai diseminasi yang disahkan gitu ya Bu Bapak, sehingga tulisan Bapak Ibu itu masuk di dalam proceeding internasional yang ber-ISBN gitu. Itu harapannya tanggal 13 Januari ini. Tapi kalau misalkan ini tawaran Pak, karena lebar gitu. Kalau hanya bentuk proposal, laporan yang diseminarkan di kelas, tapi tidak ada apa namanya bukti tertulisnya gitu. Nah, kalau Bapak mengikuti webinar internasional, kan Bapak ada sertifikat sebagai presenter untuk webinar internasional dan juga ada proceeding, Pak. Yang nilainya hampir sama ya, beda 10. Kalau jurnal internasional mah 40 nilai kumnya, kalau proceeding mah 30, kalau tidak 20 atau 30, saya belum melihat lagi aturan apa namanya penulisan itu gitu. Ya, gitu mungkin Pak Sofyan. Mohon Bu, jantan intinya maksud saya teh nggak apa-apa Bu ya, saya singgung ke mata kuliah sebelumnya, mata kuliah tadi pagi yaitu seminar proposal dengan Pak Waska. Jadi tadi juga Pak Waska mengatakan bahwa diharapkan luaran dari mata kuliah seminar itu adalah hasil laporan penelitian dan kedepannya bisa diajukan untuk dipublikasikan secara ilmiah, publikasi ilmiah melalui jurnal. Ya syukur-syukur sih jurnal internasional, Pak Dr. Waska, harapan seperti itu Bu.
Dan teknisnya pun sama, berpasangan, berdua, hanya di mata kuliah seminar proposal itu setiap individu mengajukan proposal masing-masing ya. Saya dengan teman saya mengajukan proposal, nanti diberikan solusi judul yang dari dua itu dijadikan satu begitu Bu Dokter. Oke. Jadi nanti yang hasil laporan itu adalah hasil dari satu itu Bu ya, hasil hasil dari penelitian satu kelompok itu Bu Dokter ya. Kalau saya mah langsung gabung Pak, ngobrol we Bapak hiji we itu nama gitu. Oh mohon Bu, Gitu. dan tidak harus dua proposal Ibu ya. Ya, satu Eh, aja. Mohon nanti bahan laporannya boleh dengan judul yang di seminar proposal dengan yang Ibu satu judul itu nggak apa-apa kan Bu ya, penelitian gitu Bu ya? Nggak apa-apa, tapi yang saya sarankan tuh Bapak harus punya rancangan untuk tesis. Jadi ini bagian penelitian pendahuluan gitu loh Pak. Mohon. Siap. Jadi Ya, ini ketika tesis tinggal penguatan, misalkan penguatan ke lapang, nambah responden, menguatkan hasil, melaksanakan triangulasi, gitu-gitulah gitu. ya, Jadi Bapak tuh sudah firm bahwa ini teh rencana bahan tesisnya sudah bagus gitu. berkelanjutan Bu ya. Ya, betul. Kalau misalkan materinya mau yang Pawaska berikan gitu, apa itu materinya ya, temanya, itu sangat Temanya. bagus. Jadi Bapak udah capek 2 kali kan? Ya, Mhm. baik. Terima kasih Bu Dokter. Mangga. Mangga, Bapak dan Ibu ada yang lain? Nah, saya kalau tidak ada, mangga ada yang lain Pak Misbah, Pak Kiai. Kita berbicara Imrad lagi Pak Kiai. Oke Bu, Tugasnya. mangga. Siap, Bu Dokter. Insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf jadi terkenal. Nggak apa-apa. Woles aja Pak kalau dengan saya. Tahu woles nggak? Oh. Santai aja Pak. Masih ada waktu, Acan. Tosep. Kita ke materi ya Bapak dan Ibu. Kala perampilarian heula numpuk itu PowerPoint-nya. Terus saya Acan Pak. Belum Bu, Mhm. belum Ada ya. muncul. Ya. Kenapa seperti ini? Kita sampai jam berapa Pak? Jam 12 ya? Jam 12 Bu. Oke, masih ada waktu sejam. Rada santai ya Pak ya. Saya Ya. tuh dari setengah 8 gitu. Iya. Sudah rada ini. Oleng ya Bu. Maklum lah. Ini mah. Ngikutin dapat Kalpatarunya Kang Erwin. Siap. Itu Ya, mah selamat ya Bu ya. Itu belum kita kongres berarti Bu. sami-sami Pak. Itu mah apa? Jadi pembenaran bahwa saya tukang ameng gitu. Bolang ya Prestasi Bu. yang luar Bolang. biasa. Pengakuan saya tukang ameng. Jadi itu penilaiannya 5 tahun itu Pak. Kenapa kok saya nggak bisa share screen ya? Nggak, Belum muncul Bu. belum ya? Belum.
Tadi juga nge-lag kayak gini handphone ini saya. Iyalah, sambil jalan aja, sambil saya ngoprek ini, mudah-mudahan bisa share screen. Nanti saya share juga di WA group ya. Baik, Jadi kalau publikasi ilmiah itu apa Pak Erwin? Ada yang tahu tidak? publikasi ilmiah, pemahaman saya ya Bu, Iya, bahwa itu satu kajian ataupun yang terkait dengan yang kita kaji itu bisa dipublikasikan secara ilmiah dan empiris dan bisa dipertanggungjawabkan melalui satu media publikasi secara umum, baik itu lokal maupun internasional. Kurang lebih begitu Bu, pemahaman saya. jadi intinya merupakan penyebar luasan hasil Iya. penelitian atau kajian ilmiah ya Pak ya. Iya, kajian ilmiah. Medianya melalui media yang tertulis, baik itu jurnal, buku, proceeding. Nah, Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya mengenalnya bagaimana bentuk jurnal karena tugasnya adalah mereview jurnal, bagaimana buku, bedanya buku dengan jurnal gitu ya. Kemarin kan tugasnya ada yang book chapter juga ya. Ada juga yang proceeding. Proceeding ini hasil publikasi yang telah dilakukan seminar pada kondisi tersebut. Tapi proceeding yang bagus itu yang sudah ber-ISBN ya Bapak dan Ibu. Iya. Jadi betul kata Pak Erwin bahwa proses menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat melalui beberapa media tadi ya. Nah, publikasi ilmiah ini merupakan salah satu indikator kemajuan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara ya. Jadi untuk melihat kemajuan iptek suatu negara ini, indikatornya adalah salah satunya publikasi ilmiah. Makanya di era dua menteri Kemendikbudristek yang kemarin menggenjot sekali untuk publikasi ilmiah. Nah, dampaknya banyak itu mafia publikasi ya. Kalau Bapak dan Ibu suka main Facebook ya, di sana banyak yang menawarkan bagaimana publikasi ilmiah di secara cepat ya Bu, berbayar. fast track ya, dan mahal sekali. Yang terindeks Scopus Q3 itu sampai 43 juta. Kalau saya menjadi jangkauan kita. Ampun, Bu. Iya, makanya itu yang bukan jangkauan kita. Tapi ternyata banyak guru-guru besar itu yang mainnya seperti itu gitu. Makanya kalau saya nggak ingin jadi guru besar dengan cara demikian, karena saya sudah guru badannya besar gitu Pak. Gitu. Jadi yang biasa-biasa sajalah. Kalau misalkan saya pun menulis, ya menulis pada yang kita bisa menjangkaunya ya, karena kita harus hati-hati betul juga di dalam mencari jurnal ya. Walaupun tadi saya dapat pertanyaan dari Pak Yuyus karena itu kebijakan prodi, saya kelu menjawabnya. Secara pribadi saya tidak setuju dengan jurnal tersebut. Minimal jurnal yang kita pilih itu satu yang linier, sama ya, namanya jurnal itu kan kumpulan publikasi ilmiah pada ilmu yang sama ya. Di sana ada proses review dari reviewer internasional minimal 4 negara dan pada bidang kajian yang sama gitu. Nah, kalau kita bidang pendidikan tiba-tiba jurnalnya jurnal Law and Politics yang kayak teman-teman kemarin 2 tahun kemarin itu salah satunya yang saya protes gitu. Itu tidak sesuai gitu karena jurnalnya harus linier, harus mempunyai impact faktornya minimal lebih besar daripada satu ya, nilai SJN-nya dan impact faktornya. Jadi ada aturan-aturan bagaimana kita mencari untuk mempublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi ya. Nah, tahun 2021 itu digenjot oleh menteri ya, sehingga pada tahun tersebut itu nilai daripada publikasi ilmiah kita ini bisa mencapai meningkat 600%. Nah,
ciri-ciri daripada publikasi ilmiah. Yang pertama harus mengandung hasil penelitian atau kajian mendalam berdasarkan metode ilmiah, ya. Jadi yang membedakan tulisan ilmiah dengan fiksi kan ada metodenya, ya Pak, ya. Ya, dari situlah pembedanya, ya. Jadi kalau misalkan jurnalnya ini tidak ilmiah, tulisannya atau artikelnya tidak ilmiah, maka itu bukan tidak bisa diterbitkan di menjadi Jurnal. publikasi yang ilmiah, Publikasi. ya. Yang berikutnya ada proses daripada peer review, ya. Jadi penilaian para ahli. Tadi makanya dalam memilih jurnal kita harus linier karena di sana ada proses reviewernya, ya. Ada proses reviewnya untuk menentukan kualitas dan validitasnya. Nah, kenapa misalkan tugas Bapak dan Ibu saya muarakan di webinar internasional karena untuk memvalidasi sebetulnya tulisan Bapak dan Ibu, ya. Karena nanti diterbitkan pada proceeding internasional. Minimal kalau diterbitkan di proceeding internasional mah ada proses review yang sesuai dengan standar-standar internasional dengan seukur bisa terbit saja. Jadi ada proses reviewnya gitu, ya. Nah, yang berikutnya tertulis dengan format baku. Nah, format baku ini biasanya tergantung daripada gaya selingkung daripada jurnalnya. Makanya biasanya Bapak dan Ibu kalau melihat jurnal, lihat siapa chief editornya. Nah, kalau ada editornya banyak, itu jurnalnya bagus, dan coba juga dicari mungkin ada editor dari luar negara kita. Nah, itu menandakan bahwa jurnal tersebut adalah jurnal yang berkualitas, ya, karena reviewernya nanti yang memvalidasi hasil tulisan kita, ya. Terus format tulisan sesuai dengan gaya selingkungnya. Biasanya ada abstrak. Abstraknya kalau di jurnal nasional itu harus ditulis di dalam 2 bahasa, ya, Inggris dan Indonesia dan Inggris. Ada pendahuluan tadi, introduction-nya berbasis IMRAD, ada metodenya, ada hasil dan pembahasan, dan ada kesimpulan. Nah, biasanya pada publikasi ilmiah menggunakan bahasa ilmiah. Jadi itu yang membedakan, selain bahasanya ilmiah, dicirikan dengan yang kaku gitu, ya. Kalau bahasa ilmiah itu beda dengan tulisan fiksi, ya. Kalau tulisan fiksi kan mengarang tulisan yang bebas, fleksibel, tidak kaku gitu. Itu adalah pembedanya. Nah, bentuk publikasi ilmiah banyak. Ada yang buku ilmiah, ya. Ya, biasanya berisi pembahasan mendalam tentang masalah-masalah kekinian. Ya, kalau semester kemarin Bapak Ibu dan luas, ya, waktunya, sehingga ada teman-teman yang ditugaskan untuk membuat book chapter, ya. Nah, untuk memilih jurnal ilmiah tersebut dicek, ya, apakah jurnal tersebut harus mempunyai international standard serial number. Jadi harus ber-ISSN, ya. Kemarin teman-teman kan untuk yang buku lama, ya, melihat ISBN-nya, ya, mendapatkan ISBN. Nah, ini penting karena supaya kita tidak sama dengan buku-buku yang lainnya. Jadi dicek betul di pusat perpustakaan nasionalnya, ya, sehingga mendapatkan ISBN itu agak lama, ya. Nah, pada jurnal itu harus mempunyai internasional standar serial number. Jadi kalau Bapak Ibu berselancar di website jurnal, cari apakah punya ISSN atau tidak. Yang berikutnya memiliki mitra bestari paling sedikit tadi 4 orang, ya. Jadi mempunyai review, ya. Nanti Ibu Bapak lihat di editorship-nya di di website jurnal itu apakah dia mempunyai mitra bestari atau tidak, ya. Nah, yang berikutnya diterbitkan secara teratur, biasanya sampai semesteran atau kuartalan, ya, dan mempunyai cakupan ilmunya yang sesuai, ya.
Nah, menerbitkan biasanya 5 artikel paling minimum. Nah, jadi kayak jurnal yang menerbitkan sampai 100 artikel per publikasi, bukan berarti jurnal itu bagus ya. Justru jurnal itu tidak bagus karena mungkin tidak melalui proses review ya. Nah, untuk akreditasi jurnal, Bapak dan Ibu bisa melihat Sinta ya. Sudah biasa ya Bapak dan Ibu melihat Sintanya? Sudah biasa belum? Sudah ya. Coba saya dicek bagaimana Ibu dan Bapak bisa berkunjung ke website Sinta. Nah, di sana yang memvalidasi hasil-hasil penelitian di dalam negeri ya. Jadi pada Sinta Science and Technological Index itu ada tertulis bagaimana indeks Sinta, bagaimana perankingan daripada peneliti-peneliti yang ada atau penulis-penulis yang ada di Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu cukup berkunjung ke Sinta Kemdikbud.go.id ya, nanti bisa dilihat misalkan autornya Oke Rosmala Dewi, Bu Oke teh udah nulis apa saja, atau melihat nanti ini bisa di share screen nggak ya? Bu, mohon izin bertanya sedikit, Bu. Enggak. Mohon penjelasan perbedaan antara ISSN dan ISBN itu di mana bedanya, Bu? International Standard Serial Number sama standar book number Ya, itu apa? jadi Makasih, Bu. pada ISSN itu jurnal, Pak, biasanya. Kalau ISBN buku, book chapter, ada book nasional gitu. Udah kelihatan itu mungkin. Kalau untuk yang jurnal itu ISSN, Pak, International Standard Serial Number ya. Kalau buku ISBN. Oh iya, Nah, terima kalau kasih ISBN banyak, itu Ibu. Ya, makasih. terdaftar di Pusat Perpustakaan Nasional. Ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu berkunjung, terus ketinggali Pak Erwin, Pak Sofyan, udah. Nah, Ibu 288 ya? 288 602 Sinta skor overall. iya ini. Ya. Yang ini ya Bu ya. Jadi setiap yang peneliti maupun penulis di Indonesia ini mempunyai akun Sinta. Ada Sinta, ada kalau dosen ini harus di-upgrade terus Pak sesuai dengan yang dilakukan. Ini juga merupakan kinerja dosen. Karena nanti ini bisa dijadikan acuan ketika Bapak dan Ibu mengajukan hibah ya. Kalau misalkan Sinta skornya kecil misalkan, itu tidak bisa mengajukan hibah yang lebih tinggi gitu levelnya. Contoh untuk pengabdian kepada masyarakat. Minimum untuk Sinta skor yang sosial humaniora itu biasanya 50 gitu nilainya. Yeah. Kalau misalkan saya udah Sinta skornya 602, berarti 602. saya sudah lolos gitu. Bisa mengajukan skemanya tuh yang pengembangan wilayah gitu, bukan hanya PKM yang yang baru gitu, misalkan pemberdayaan masyarakat saja gitu. Jadi itu untuk menentukan grade. Nah, ini juga yang bisa dilihat daripada Scopus High Index. Berarti di sini memperlihatkan bahwa sudah ada Nah, ini saya baru 2 sebetulnya. Ini Q4 ya, butut ini sebetulnya. Nah, ini no Q Pak sebetulnya. Cuman ini Q2 ini. Jadi Scopus Q2. Ini sulit sekali menjangkaunya karena saya menggunakan yang tidak
fast track, Pak. Kalau fast track mah mahal gitu. Kalau saya tidak. Kalau saya menulis biasanya lewat webinar-webinar gitu supaya harganya lebih rendah, dan juga kita kalau yang tulisannya baik kan biasanya disarankan untuk masuk ke jurnal internasional mana gitu. Mereka ngebimbing biasanya, dan proses reviewnya lebih cepat gitu. Nah, itu jadi mungkin bisa. Nah, ini nilai Google Scholar. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat dan mengupdate-nya ya. Ini publikasi di Garuda gitu. Jadi masing-masing terindeks. Nah, ini ada buku Bapak dan Ibu, saya menjadi editor ada di sini. Ibu dan Bapak sudah ada nggak? Ini Google Scholar ya. Nah, ini Di MySinta-nya, Ibu. di MySinta, nanti dilihat gitu. Nah, kalau misalkan buku aja, kalau nggak bisa ya. Emang suka nge-like gini nih. Kosong. Sinta teh. Ya, Terus jadi kalau punten Bu, terus kalau untuk mahasiswa yang di S2 ini outcome-nya apa ya, Bu? Kan kalau itu khusus para dosen. iya, Kalau mahasiswa yang di jurnal ini apa, Bu, outcome-nya, Bu? maksudnya Maksudnya ini ke mahasiswa secara impact-nya ngapain gitu loh, Bu? Setelah Bapak misalnya penulis. ya, misalnya saya penulis. Bapak kan penulis pertama kemarin di Jemari. Nah, Ya. didaftarkan di website Sinta itu. Kalau nggak daftarkan ke Google Scholar. Iya. Jadi Bapak itu tracknya bagus, sudah punya publikasi ilmiah yang terindeks di Google Scholar gitu, Pak. Jadi Siap. Bapak masukkan di Google Scholar, Pak. Nah, ini di publication di Google Scholar. Mungkin ada tulisan teman-teman. Oh, ini mah tulisan saya pribadi, bukan tulisan mahasiswa. Kalau tulisan dengan itu mahasiswa kan ke Ibu ya, itu atas nama Ibu sendiri sih ya, autor. Jadi ini pasti tulisan Ibu semua ya. Nah, kalau tulisan Bapak masukkan di Google Scholar, Pak. Ya. Iya. Itu ya. Ini salah satunya bagaimana kita memasukkan hasil karya kita menjadi peneliti di di Indonesia ya. Bukunya juga bisa, Pak. Bisa ya. Buku dimasukkan, kan Google Scholar tuh bisa segala, mau buku, pokoknya makan itu publikasi ilmiah, media publikasi ilmiah, bisa buku, bisa hasil riset, bisa haki. Nah, kemarin teman-teman kan tidak didaftarkan hakinya ya? Haki ada yang didaftarkan haki? Tidak, Bu Dokter, tidak didaftarkan. Tidak didaftarkan ya. Kalau nanti mah lebar, Pak, sedikit lagi kan udunan 50 ribuan Bapak dan Ibu punya hak kekayaan intelektual gitu. Jadi kalau tidak salah 350 apa 500 ya mendaftarkan haki teh. Jadi kalau tulisan Bapak dan Ibu yang kemarin sudah ada di Jemari, Pak. Iya, itu didaftarkan, Bu, kalau yang kelompok kami. Oh, didaftarkan. Sudah ada hakinya, sudah sudah muncul, Pak. Sudah keluar. Sudah keluar kalau nggak salah itu. Nah, itu masuk ke Google Scholar, Pak. Jadi ada track record Bapak, hasil karya Bapak ada terekam di sana gitu. Ya. Nah, nanti untuk jurnal internasional kan Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya kemarin mencari jurnal di Simago gitu ya. Nah, yang berikutnya luarannya proceeding. Ya, proceeding ini kumpulan tulisan ilmiah yang diterbitkan dari hasil suatu pertemuan ilmiah. Nah, kalau saya menjangkau jurnal internasional, kalau fast track mah tidak kaduga, Pak, harganya mahal. Nah, lebih bagus saya webinarkan menjadi proceeding dan bikin tulisan sebagus-bagusnya. Nanti kita suka ada kesempatan disalurkan oleh panitia webinar ke jurnal yang terindeks di mana. Contoh yang kemarin webinar kita itu kan Copernicus
2 juta Ya. itu murah gitu karena Copernicus ini 4 sampai 5 juta gitu. Nah, itu salah satunya gitu ya. Bagaimana kita Baru jadi peserta kan, Bu? ya Cuman 100 saja. Iya. nanti silahkan kalau proceedingnya mau maksudnya luarannya mau di seminar, mau ditulis di jurnal internasional, tapi jurnal internasional Copernicus gitu. Ya, ya, ya. Siap. Mungkin Bapak dan Ibu untuk mengakses atau menulis publikasi ilmiah ini kita harus menyiapkan artikel dan manuskrip. Ada yang tahu bedanya tidak? Artikel apa, manuskrip apa? Coba Kiai, menebak. Pak Kiai. Hadir. Apa Untuk bedanya manuskrip dan artikel, Pak? kalau untuk artikel sendiri saya kurang terlalu tahu. Kalau manuskrip yang biasa di kitab-kitab itu tulisan lama yang belum dikoreksi gitu. Oke, Biasanya berarti baru orang yang draft ya, Pak ya? ya nanti baru ditulis ulang yang betulnya menurut muhakik istilahnya kalau dalam bahasa Arab yang meneliti itu dia kebetulannya ini misalkan huruf L atau huruf I gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab huruf Pa atau huruf Qaf itu diteliti dan yang menurut dia versinya apa itu tahqiqul makhtutat atau makhtutat itu manuskrip. Betul ya. Jadi manuskrip tuh kalau saya istilah Pak Kiai mah nggak bisa, itunya nggak bisa. Jadi kalau manuskrip tuh draft ya Pak ya, baru Ya. draft. Jadi apa namanya? Ya Awal. draft awal. Tapi Mentah. kalau artikel itu masih tadi diperbaiki hurufnya gitu ya Ya. dan lain-lain. Nah, kalau artikel itu sudah jadi gitu. Nah, kadang-kadang kita kan tidak paham juga mana manuskrip, mana artikel. Nah, kalau artikel ini sudah jadi, sudah hasil review dari reviewer gitu ya. Jadi kalau ketika tulisan kita belum disubmit itu masih manuskrip. Tapi ketika kita sudah ada proses submission, sudah ada apa itu namanya? Kontak-kontak dengan reviewer dan lain-lain itu sudah menjadi artikel ya. Bedanya itu Bapak dan Ibu ya. Ya. Nah, yang berikutnya tadi ciri jurnal mah tahu bahwa harus bersifat akademis, berdasarkan review, terbitnya Ya. berkala, ada nilai ISSN ya kalau untuk Ya. jurnal, kalau buku ada ISBN. Nah, kalau strukturnya sama ya, itu berbasis IMRAD juga. Cuman ada judul di sana. Nah, kalau judul kita kadang-kadang pertama-tama tuh bingung ke judul gitu ya. Nah, sebetulnya salah. Yang paling utama tuh bagaimana kita menelisik fenomenal gap-nya sebetulnya, permasalahannya. Lihat permasalahan yang terjadi secara fenomenalnya seperti apa. Lihat permasalahan-permasalahan sesuai bidang kajian kita itu masuk dia risetnya. Jadi berbasis permasalahan. Nah, judul mah itu belakangan ya. Nah, karena judul ini harus menyajikan secara ringkas topik utama dan inti daripada penelitian ya. Nah, kalau kita menentukan judul dulu, kaku akhirnya kita tuh mikiran judul aja, nggak selesai-selesai akhirnya penelitiannya ya. Yang berikutnya abstrak. Nah, abstrak ini harus memperlihatkan ringkasan singkat dari penelitian tersebut. Ya, tadi kembali lagi ke IMRAD ya, ada introduction, ada tujuannya ya, di dalam introduction ada fenomena fenomenal gap-nya, ada gap research, ada state of the art-nya, ada tujuannya, ada nilai kebaruannya, barulah ke metode. Ya, metodenya sesuai dengan kajian kita. Ada hasil dan kesimpulan ya. Yang berikutnya metode menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan, pendekatannya apa, ya, metodenya seperti apa, tahapan-tahapan kegiatan yang kita lakukan. Misalkan kalau kita menentukan penelitian itu pendekatannya kuantitatif,
justifikasi pendekatan tersebut. Kenapa kita melakukan penelitian kuantitatif? Apa saja variabelnya? Bagaimana mengukur variabel tersebut ya. Jadi pada metode itu bukan lagi pendapat para ahli. Ini kesalahan di kita itu menyitir pendapat para ahli sampai 5 halaman gitu. Sementara yang mereka kerjakan nggak ditulis gitu. Itu salah ya. Jadi kalau pendapat para ahli mah hanya menjustifikasi bahwa kita ini memilih metode yang sesuai dan benar, itu saja. Jadi cukup satu kata Creswell atau kata Meleong atau kata apalagi ya apa ya Yes. Sugiharto saat ya lupa saya. Nah, yang Mulyono, Bu. Sugiono. Sugiono. Meleong selalu ada. Meleong ada terus. Nah, itu teh pendapat Meleong 5 halaman gitu. Nggak perlu, justru hanya untuk justifikasi aja bahwa kita memilih metode yang betul, metode yang sesuai. Tapi justru bagaimana metode tersebut dilaksanakan. Misalkan respondennya, jelaskan siapa, misalkan dipakainya ditentukan secara purposive sampling atau randomized sampling, apapun itu yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu ya. Setelah respondennya bagaimana tahapan kegiatannya yang dilakukan, bagaimana instrumen penelitiannya. Kalau penelitian itu kuantitatif, ya tulis instrumennya, keterkaitan antar variabelnya ditulis ya, rumus-rumusnya. Tapi kalau pendekatan kualitatif, Bapak dan Ibu cukup menulis daripada tahapannya dan kisi-kisinya dan siapa yang menjadi respondennya. Ya, jadi tiap penelitian menggunakan metode yang cocok, sesuai, dan juga ditulis dengan baik. Nah, insya Allah lolos itu si jurnal internasional teh gitu. Jadi kalau sudah terbiasa mah gampang ya. Nah, jenis-jenis jurnal ya, jadi jurnal internasional ya kan ada jurnal internasional terindeks Scopus, terindeks Web of Science, apa itu artinya? Saya juga bingung asalnya teh gitu ya. Nah, karena hanya tahunya selintas aja, pokoknya kita ngajuin manuskrip. Karena saya harus mengajar publikasi ilmiah, akhirnya saya belajar gitu Pak Yuyu sebenarnya mah ya. Asalnya mah asal ngalungkeun itu aja artikel gitu. Mau terserah mau dia jurnalnya bereputasi atau tidak gitu. Nah, ini terjadi ya ketika saya mau jabatan akademik ditulis dan ditengarai jurnal yang saya tuju ternyata katanya jurnal predator discontinue oleh Kemendikbudristek. Nah, kan bukan salah penelitinya, ya mah salah jurnal gitu. Akhirnya tulisan saya tidak bisa di-submit di jabatan akademik dosen ya, di nilai JAD gitu. Padahal itu menjadi tugas khusus ya, kewajiban khusus kalau tidak salah ya untuk penulisan jurnal tersebut. Jadi harus betul-betul memilih jurnal tersebut. Nah, mana tadi ya? Struktur jenis-jenis ya. Ada jurnal nasional, ada jurnal internasional ya. Nah, biasanya kalau jurnal internasional lihat penerbitnya, publishernya. Kalau Scopus, terindeks Scopus, publishernya biasanya Elsevier ya. Nah, proceeding juga ada yang diterbitkan oleh Scopus. Biasanya yang IOP gitu. Jadi internasional organization proceeding gitu. Nah, itu diakui nilainya juga sama dengan yang dengan jurnal, hampir sama lah. Cuman orang kita, orang Indonesia, kalau saya lebih firm kalau yang diterbitkan di proceeding IOP karena prosesnya dilakukan dengan benar. Kan kita seminar dulu baru itu menjadi proceeding. Nah, ternyata ada juga orang Indonesia yang salah kaprah. Proceeding tidak berlaku untuk jabatan akademik dosen, harus jurnalnya kekeh gitu. Padahal secara proses saya lebih cocok ke
jurnal proceeding karena Proceeding. dilakukan proses diseminasi dulu kan ya, diseminarkan heula dengan asosiasi gitu. Nah, ternyata nilainya yang IOP mah lebih rendah daripada jurnal internasional. Nah, jurnal internasional bereputasi ini harus yang diakui secara internasional dan dianggap memiliki reputasi yang tinggi di kalangan akademisi dan peneliti ya. Nah, biasanya untuk bisa terbit di jurnal internasional bereputasi harus memiliki penelitian yang berkualitas tinggi serta penulisan artikelnya memenuhi standar ilmiah global. Makanya harus melihat review dulu jurnal-jurnal yang ada yang keterima di jurnal tersebut gitu. Seperti apa gaya penulisannya. Ternyata setelah saya analisis yang jurnal internasional yang keterima di jurnal Scopus Q-nya rendah itu ternyata yang simpel gitu Pak bahasanya. Kalau kita kan merangkai bahasa gitu. Ya. Akhirnya tidak jelas gitu hasilnya. Ternyata yang simpel-simpel aja dengan bahasa yang fleksibel gitu biasanya. Jadi beda dengan gaya tulisan dari jurnal kita ya. Masih ada waktu? Masih, Bu. Nah, yang reputasi didasarkan pada beberapa faktor ya, biasanya karena ada proses peer review-nya ya. Jadi ada 4 orang tuh minimal yang review-nya dan dari beberapa negara. Terus bagaimana dampak penelitian yang diterbitkan dan bagaimana pengindeksan dalam database internasional. Makanya nanti Bapak dan Ibu harus memilih jurnal yang mempunyai nilai SJR-nya lebih besar daripada 1 ya. Itu berarti berdampak terhadap penelitian dunia itu bagus ya. Nah, ciri-ciri daripada jurnal internasional yang bereputasi ini terindeks di basis data terkemuka seperti tadi saya sebutkan Scopus. Scopus. Semakin tinggi kuartilnya, maksudnya semakin rendah kuartilnya Q1 gitu. Itu semakin susah gitu. Dan kalau dihargakan itu semakin tinggi sampai sekitar 60 jutaan tuh di Q1 dan Q2 tuh. Nah, kalau yang ada juga yang pengindeks internasional itu Web of Science atau PubMed dan banyak lah DOAJ dan lain-lain. Yang berikutnya memiliki impact factor tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kalau impact factor ini untuk mengukur seberapa sering artikel tersebut disitasi ya. Jadi disadur itu semakin banyak semakin bagus. Jadi menjadi role model meren ya tulisan kita gitu. Nah, untuk akreditasi kebetulan akreditasi S2 pasca ini unggul. Nah, jumlah yang dilihat akreditasi unggul itu tidak hanya mahasiswa menulis jurnal seperti Pak Erwin menulis jurnal di Jemari, tapi bagaimana tulisan Pak Erwin ini disitasi oleh teman-temannya. Jadi mempunyai nilai impact faktornya gitu. Itu yang dinilai bagus. Jadi tolong nanti teman-teman berkunjung aja ke website Jemari dan sitasi tulisan, saling mensitasi ya. Itu akal-akalan kita akhirnya saling mensitasi supaya nilai impact faktor kita juga tinggi gitu ya, bahwa tulisan yang kita tulis ini ternyata dibutuhkan oleh orang ya. Proses peer review-nya untuk jurnal internasional bereputasi ini sangat ketat dan lama. Biasanya untuk jurnal yang Scopus itu sampai 6 bulan gitu ya. Dan itu beberapa kali sampai pusing perbaikannya gitu ya. Jadi antara karena kan blind reviewernya itu dari beberapa negara dan tidak sinkron, kadang-kadang pikirannya teh kita udah memperbaiki ke si reviewer 1, dia punya gaya bahasa Inggris misalkan Britain gitu. Nah, yang reviewer 2 bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris Amerika gitu, kan beda gaya ya gitu tuh tulisannya gitu. Nah, ini yang menjadikan kita lama ketika melakukan review
apa namanya secara mandiri. Nah, makanya banyak itu yang menawarkan jasa-jasa reviewer itu, ya, mafia-mafia jurnal, saya sebut mafia lah biar tersinggung. Nah, sampai tinggi itu harganya karena mereka memangkas proses review itu. Kadang ada yang satu, kemarin saya komunikasi, mereka pokoknya mah ibu punya artikel, nanti kami yang translate bahasa Inggris, pokoknya dijamin masuk dan harganya 60 juta gitu. Dan saya tidak punya uang. Lebih baik tidak jadilah, kita pakai jangan yang fast track gitu. Ya. Yang berikutnya, nah, jurnal terindeks Scopus. Tadi saya bicara Scopus aja. Nah, Scopus adalah salah satu basis dari data bibliografi terbesar yang mencakup literatur ilmiah berbagai bidang ilmu. Tapi Scopus bukan segala-galanya. Kita aja Indonesia berkiblat ke Scopus gitu. Padahal banyak ya pengindeks teh bisa WOS tadi, bisa DOAJ dan lain-lain tergantung daripada bidang ilmunya. Nah, indeksasi di dalam Scopus menunjukkan bahwa sebuah jurnal telah melalui evaluasi yang ketat oleh tim ahli untuk memastikan standar kualitas. Jadi akhirnya lama ya, proses reviewnya sebanyak 6 bulan itu minimum, terus harganya yang tinggi sehingga yang menjadikan yang jurnal yang terindeks Scopus ini semakin mahal ya. Nah, kalau jurnal ada juga jurnal WOS ya atau Web of Science, sama juga dengan Scopus sebagai lembaga pengindeks juga ya. Dia bisa mengindeks daripada social science, bisa dari art and humanity citation. Cuman kadang-kadang WOS ini di kita ini kan pengen gaya biasanya ya. Yang pakai yang Scopus itu berlomba-lomba, akhirnya ya apa namanya semakin ya lu jual gua beli teh gitu ya, demand and supply-nya juga berlaku, akhirnya semakin Q-nya semakin rendah, akhirnya semakin mahal gitu harganya. Nah, ada beberapa yang paling utama bagaimana kita mencari jurnalnya ya. Kalau terindeks di Scopus itu akan lebih baik, tapi kalau kita mencari yang sedang-sedang saja ya, jadi yang terindeks di DOAJ, di Copernicus juga tidak masalah karena walaupun itu nilainya juga tinggi kalau menjadi angka kumulatif. Nah, baik Ibu Bapak sudah adzan bubar. Itu mungkin nanti ini saya share ya di WA Group. Ada yang ditanyakan? Cukup Bu Dokter. Sedang adzan dulu Pak, sebentar. Ya.
Baik, Bapak dan Ibu, mangga ada yang didiskusikan? Izin Bu Dokter, mungkin ini tidak terkait dengan materi perkuliahannya. Ini Bu terkait presensi yang di Litera Bu Dokter, belum aktif ya, mohon izin. Betul Pak, atuh teh ngerakeun saya teh si literat. Teu canggih Pak Yuyus. Jadi punten buat lagi aja Google Form Kapan? Pak, mohon Boleh. rekapnya, mohon hapunten pisan. Saya yang protes terus itu ke Litera, kenapa tiap hari Rabu Kamis tuh jejeng Pak eta si Litera. Ya, jadi ketika Jumat mungkin lalu lintasnya padat ya, jadi selalu ngeheng gitu. Jadi hapunten jadi kita pakai yang Google Form aja. Baik, boleh. Ya Izin saya Bu mah Dokter. lebih percaya kepada Bapak dan Ibu lah. Iya, izin Bu Dokter. Untuk Enggak. menentukan nama Besti itu kelompok partner untuk UTS itu kapan Bu Dokter? Mangga, sooner is better Pak. Beda ayeuna oge. Iya, Tahu lah makasih. Bapak mah T3. Iya. Oh gitu. Saya udah dapat Asyik, partner teh. sama Bu Timur jadi 2 T sekarang mah Oh, Bu. 2 T. Jadi pisah dengan Pak Tony. Logai. Mangga Pak itu mah. Jadi semakin cepat semakin baik. Bapak juga kan di mata kuliah Pawaska perlu buat proposal. Nah, Ya. kalau di mata kuliah saya proposal itu ditindaklanjuti dengan kegiatan pada minggu kelima dan sampai ke 12 ke 10. Nah, nanti kan dibuat tulisannya sehingga bisa dipublikasikan. Jadi lanjutan gitu Pak. Nggak bolak-balik gitu. Jadi dari sekarang nih perencanaan proposalnya harus betul-betul pahet sama bestinya teh supaya nanti syukur-syukur ini sebagai kajian pendahuluan untuk menghasilkan tesis gitu. Bu, satu lagi Bu. Mangga Pak Erwin. Berarti kalau begitu nanti setiap mata kuliah Ibu dengan mata kuliah dosen yang lain berarti ke jurnal semuanya ya Bu? Kalau saya tergantung judulnya Pak. Kalau saya kebetulan mengampu mata kuliah publikasi jurnal ya. Iya. Jadi harus menjadi Berarti- jurnal iya. gitu. Cuman Berarti dua dong. kemarin ada arahan dari prodi, katanya karena Bapak dan Ibu mau mana eta Jurnal. bukan ke Malaysia, itu kemana ya? Oh, belum tuh? Oh belum ya. Belum. Jadi jangan terlalu dibebankan untuk menjadi beban Bapak dan Ibu. Tapi kalau saya melihatnya hasil Bapak dan Ibu harus dipublikasikan lebar gitu. Kan kalau hanya udunan 150 ribuan mah insya Allah Bapak mah mampu banget lah gitu. Iya, siap. Tadinya ke Sayang, Pak. Singapura Bu, jadinya ke Singaparna. Oh, Langsung ke Ciamis. kalau saya yang ke Singapura mah ada jalan-jalan Pak. Yang penting mah sekarang biar Bapak tuh ada hasil belajarnya dan melegenda gitu. Kata Ya. Bu Timur mah atos Bu, terus gaduh 2 buku dijejerkeun tadi perpustakaan teh gitu. Biar anak-anaknya mencontoh gitu, Bapak Ibunya bisa menulis kan itu sebetulnya. Ya. Iya. Mangga Bapak dan Ibu ada yang lain? Satu lagi Bu Dokter, Enggak, kalau misalkan insya Allah kita publikasi di jurnal, itu jurnalnya di level apa Bu Dokter? Kira-kira Bu Dokter? Biar Iya. menjadi bahan pertimbangan kami begitu Bu Dokter. Kalau kalau saya Pak lebih bagus nilainya juga di proceeding internasional yang webinarnya akan kita lakukan pada bulan Januari Pak, supaya lebih memudahkan gitu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak mau diteruskan ketika daftar seminar itu kan ada langsung yang ada jurnal yang terindeks Copernicus gitu. Mau di situ di publishnya itu biasanya biayanya 2 juta yang kemarin. Tapi atau juga Bapak punya teman yang jurnal
internasional atau jurnal nasional yang terindeks bagus gitu. Bapak bisa mengupayakan sendiri, itu nggak masalah gitu. Pada di mana aja, tapi itu harus dipublikasikan. Dan waktu publikasi gitu Pak. Kenapa saya menyarankan ke webinar? Karena saya bisa mengontrolnya supaya waktu publikasinya tepat gitu, sesuai dengan ujian akhir semester yang Bapak dan Ibu akan laksanakan tanggal berapa tadi? 18 ya? 18 tanggal 18 Januari gitu. Nah, kalau misalkan mungkin ke jurnal yang lain publish-nya kapan gitu, tapi harus ada LOA-nya, letter of acceptance-nya ya. Jadi nanti yang di-upload di ujian akhir semester adalah LOA-nya saja cukup gitu. Jadi ada dua pilihan. Badai jurnalnya Lira yang bisa diakses mangga, tapi saya lebih menyarankan ke yang itu Pak, webinar internasional supaya kita sama-sama belajar dan publikasinya bagus lah, proceeding internasional gitu. Kalau misalkan mau dilanjutkan yang ke Copernicus, mangga, tapi biayanya 2 juta satu artikel, kan lebar ya. Iya betul Bu. Atur nuhun Bu Dokter. Mangga. Atas Bapak dan Ibu, aya dinu ditaroskeun? Mangga, kalau tidak ada, alhamdulillah Bapak dan Ibu kita mengakhiri kuliahnya dan permohonan maaf sekali lagi waktu minggu kemarin dan insya Allah ke depan kita sesuai dengan waktu saja ya Bapak dan Ibu. Kemarin kalau tidak salah Pak Asep menawarkan hari Jumat ya katanya. Jumat Bapak dan Ibu lowong? Pak Asep ada nggak ya, sempat kemarin tuh Pak Asep Bu Dokter, tapi Ada setelah perkuliahan pukul 14 ya. ya Oh ada. setelah jam itu Pak Yus yang jam Jam 15.30 jam 15, ya 15.30. Ya. Mangga, nanti kalau ini saya cocokkan dengan jadwal yang di S3, yang di S2. 15. Kalau Jumat jam 15, Bapak dan Ibu tiasanya? Ini biasanya luar kota dulu nih yang diajak diskus, Ya, Bu ya. Dokter. Ya, untuk sementara mungkin karena kita kan bertemunya ini sampai pertemuan kelima ya Bapak dan Ibu, nanti kita cukup WA saja dan bagaimana ketika Bapak dan Ibu di lapangan saya juga harus menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal kelas lain gitu. Betul. Kalau sekarang alhamdulillah Prof Endang bisa masuk di kelas, Prof Ade bisa masuk di kelas. Jadi saya kan bentroknya dengan 2 mata kuliah itu Pak. Jadi saya bisa masuk di kelas Bapak dan Ibu gitu. Nah minggu depan, nah apakah saya yang Betty ini juga harus masuk di kelas mereka gitu. Ya. Mudah-mudahan seperti ini Bu Dokter, karena bagi saya yang jauh tuh gini, lebih enak kayak sekarang Jumat cukup 1 sampai jam 15.30, karena dari jam 15.30 sampai jam 6 itu kadang-kadang susah mencari tempat akomodasi untuk nginap, kadang-kadang ada luring gitu. Nah, jadi pas sekali apabila hari Sabtu seperti ini 2 mata kuliah dari pagi sampai sekarang, kalau bisa nggak dirubah gitu terus begini. Itu harapan saya Bu Dokter. Mangga nanti saya bicarakan dengan Prodi Pak. Ini yang nggak bener tuh Prodinya nih nyusun jadwalnya baralen. Ya begitulah Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Dokter. Bu Dokter. Allah kasih. Yang belum absen silakan di absen di Google Form. Tokennya cepat lulus, biar cepat lulus semua. Amin, amin cepat lulus. Masih ada yang bolong-bolong nih.
Teman-teman, berarti tadi teh tugas teh yang pertama Imrad ya. Yang kedua baru itu jurnal. Satu jurnal 2 orang. Ini jurnalnya kan sama dengan Pak Was.